Ada berbagai cara untuk menggapai kesuksesan. Selain dengan kerja keras, rupanya pesugihan menjadi cara instan seseorang meraih kekayaan. Salah satunya adalah pesugihan ketek atau kera atau monyet di tempat pemakaman umum TPU Ngujang, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Di TPU tersebut terdapat dua makam umum di sisi kiri dan kanan. Kedua makam tersebut saling berhadapan-hadapan dan hanya dipisah jalan raya. Satu komplek pemakaman pecinan atau Cina dan satunya lagi makam Jawa. Disitulah tempat hidup dan berkumpulnya ribuan monyet atau warga sekitar biasa menyebutnya lokasi ketean. Mengutip dari berbagai sumber, para pelaku pesugihan monyet biasanya akan melakukan ritual hingga akan mengorbankan nyawa sebagai tumbal. Sama halnya seperti pesugihan yang lain, pesugihan monyet juga membutuhkan tumbal, darah, dan nyawa makhluk hidup. Tumbal yang dimaksud sebenarnya tak hanya manusia, karena bisa dengan bentuk hewan seperti ayam cemani, kambing, kerbau yang semuanya sudah mati. Namun, apabila ada tumbal manusia yang akan diserahkan, biasanya sosok manusia itu harus orang dekat seperti keluarga. Syarat utama dari pesugihan ini, mereka diminta memelihara monyet yang telah diberikan oleh makhluk gaib. Namun, jika ada perjanjian yang dilanggar, akibatnya nyawa pelaku pesugihan diambil oleh makhluk gaib karena dijadikan tumbal. Setelah melalui berbagai rangkaian proses ritual, pelaku pesugihan monyet ini akan mendapat seekor monyet. Monyet ini harus dirawat selayaknya seseorang memelihara hewan kesayangan. Melalui perantara monyet inilah, para pelaku pesugihan akan meraup kekayaan dengan cepat dan instan. Sebelum dihadiahi seekor monyet, para pelaku pesugihan diminta melakukan ritual terlebih dahulu. Dan setiap tahun pada tanggal 1 Suro, semua orang yang pernah mencari pesugihan di Ngujang dimintai sumbangan tertentu untuk mengadakan ritual semacam selamatan. Semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana akan diundang dalam acara selamatan tersebut. Ujar warga Sidoarjo, Toif yang pernah berkunjung ke Ngujang. Mereka yang melakukan pesugihan monyet pun sebenarnya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti bergelagat berbeda dibandingkan orang lain. Kemudian, aura wajahnya yang terlihat kusam atau gelap karena melakukan praktek ilmu hitam. Ada pula yang menyebut jika orang yang melakukan pesugihan monyet, orang tersebut memiliki kelakuan seperti monyet. Pasalnya, sosok jin yang mereka puja akhirnya bisa masuk dan meresapi dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi, aroma tubuh cenderung mengeluarkan bau busuk. Dari mitos yang beredar di masyarakat, ada juga yang menyebut monyet-monyet ini merupakan jelmaan murid-murid Sunan Kalijogo yang enggan belajar. Pada zaman dahulu, dikisahkan para murid-murid nakal ini tak mengindahkan wejangan yang sedang disampaikan oleh sang Sunan, malah bermain di atas pohon. Selain itu, tak sedikit pula yang yakin jika kera tersebut dilindungi hal gaib dari murid kesayangan Sunan Kalijogo, yaitu Eyang Sentono Renggo yang dikenal melakukan babat alas di Ngujang. Kera-kera tersebut dianggap keramat oleh warga sekitar, sehingga warga tak berani mengusir ataupun mengganggu keberadaan kera tersebut. Hingga sampai kini masih banyak warga yang berkunjung ke pemakaman tersebut untuk melakukan pesugihan. Pesugihan Kandang Bubrah. Dari berbagai sumber menyebut bahwa pesugihan kandang bubrah ini berasal dari tanah Jawa yang ada sejak ribuan tahun yang lalu. Makna dari kandang bubrah adalah kandang yang berarti rumah hewan dan bubrah berarti rusak. Para leluhur menciptakan pesugihan kandang bubrah ini dimaksudkan bagi mereka yang ingin membongkar atau merenovasi rumah agar keinginannya untuk menambah kekayaan tercapai. Sebelum terikat dengan pesugihan,
Para kandidat akan melakukan ritualnya yang beragam, tergantung dari siapa mereka mendapatkan pesugihan kandang bubrah ini. Kemudian, meski ada yang menyebut pesugihan ini merupakan pesugihan yang aman tanpa tumbal, namun ada pula kejadian yang justru memakan korban. Salah satu yang dialami oleh pasangan suami istri, Nyono dan Wati, nama samaran. Menurut cerita, Wati menginginkan kehidupan yang layak, padahal kala itu usaha bakso Nyono terbilang cukup ramai, namun Wati menginginkan lebih dari itu. Suatu ketika, Wati tiba-tiba ingin membeli mobil. Nyono beralasan kebutuhan rumah tangganya lebih banyak, ditambah anaknya yang banyak juga. Permintaan Wati yang diabaikan oleh Nyono pun membuat rumah tangga mereka sedikit goyah. Hingga akhirnya Nyono diberitahu perihal dukun yang bisa mendatangkan kekayaan. Lantas, Nyono pun datang menemui dukun yang berada di Jawa Tengah itu. Sesampainya di sana, Nyono dan dukun itu membuat suatu perjanjian. Nyono kemudian ritual selama 3 hari. Hari demi hari, usaha Nyono berkembang. Dia pun membuka usaha baru dan bisa menuruti keinginan istrinya. Cerita pria yang akrab disapa Mbah itu. Sampai akhirnya Nyono merenovasi rumah tersebut dengan perjanjian pesugihan kandang bubrah. Keesokan harinya usai merenovasi, didapati salah satu anaknya meninggal dunia. Lanjutnya. Malam hari, Nyono bermimpi didatangi seorang pria berbadan besar yang menyebut jika anaknya adalah tumbal dari pesugihan tersebut. Nyono yang takut dan cemas setiap harinya pun langsung kembali mendatangi dukun itu. Ia menanyakan kenapa ada tumbal dari pesugihan ini. Ketika kamu menemuiku, kamu mengiyakan. Dari situ ada ikrar yang harus ditepati. Salah satunya adalah tumbal. Jawab dukun itu. Khawatir siapa nantinya akan menjadi tumbal selanjutnya, Nyono pun menceritakan semuanya kepada Wati, hingga dia memutuskan datang ke Jawa Timur menemui Kiai untuk menghilangkan perjanjian tersebut. Setelah datang ke Kiai, dia ingin tobat, lepas sudah perjanjian pesugihan itu. Tetapi setelah pulang, dia mendapati rumahnya hangus terbakar dan usahanya bangkrut semua. Pelepasan pesugihan ini juga harus diikuti dengan kehidupan yang sederhana. Setelahnya, Wati pun ikut bertobat dan mereka kembali merintis usaha.